Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga Chemistry Online Learning. Minggu ini kita akan membahas mengenai hasil dari evaluasi minggu lalu yang berbentuk games yang kita laksanakan di Quizit tentang materi larutan elektrolit, non-elektrolit, dan reaksi redox. Oke, pertama saya ingin mengomentari masalah kehadiran. Di pertemuan minggu lalu, ini kayaknya hampir 50% yang tidak mengikuti kuis ini. Saya harap itu bukan karena sengaja ya, tapi mungkin karena faktor dari jaringan internet, karena kemarin cukup jelek jaringan koneksinya. Jadi tolong tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jangan merasa terbebani, nikmatin aja biar tidak capek, oke? Nah, untuk masalah kehadiran, nanti ketika saya upload ini di YouTube, kalian harus komen dengan menuliskan nama dan tulisan keterangan hadir. Jadi itu tadi sebagai absen, misalkan contoh Hardiansa, strip hadir, ya. Nanti harus sesuai dengan jamnya, yaitu jam 10 sampai 11 untuk absen. Jadi kalau misalkan ada yang komentar lebih atau di atas jam 11, maka saya anggap tidak hadir di kelas kimia. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana sih pencapaian setiap siswa dalam kuis kemarin. Ini kalau kalian lihat, ada yang warna hijau sama merah. Hijau itu adalah jumlah soal kalian yang benar, dan merah adalah jumlah soal kalian yang salah. Apabila warna merahnya lebih besar, maka itu berarti lebih banyak soal yang dijawab salah. Akurasi atau ketepatan adalah banyaknya jumlah soal yang benar dibagi jumlah soal yang salah. Kalau misalkan akurasi kalian di bawah 50%, maka kalian harus mengulang kembali materi reaksi redox ini dan baru kemudian mengerjakan soal remedial. Jadi saya harap jangan cuma sekedar asal ngikutin pertemuan tanpa menyiapkan materi atau peluru untuk berperang. Nah, di sini kalau kita lihat kalian itu cuma 2 orang yang lulus evaluasi ini, yaitu Dwi Mawarni dan Rodianti ya. Kalau kalian lihat di situ akurasi atau jumlah soal yang benar di atas 50%, Dwi Mawarni 63% dan Rodianti 56%. Oke, di sini Dwi Mawarni ada 2 akun nih. Saya agak bingung, ada yang 38%, ada yang 63%. Apakah ini ngerjainnya 2 kali, pas tadi keluar masuk lagi atau gimana? Terus di sini juga ada yang pakai nama avatar bukan nama asli. Ini siapa nih Apricot Absolem? Jadi yang sebagai Apricot Absolem, tolong laporan ini siapa nama asli Anda, tolong. Di sini ada Mutiara Ronisa, akurasinya 38%, Ulul Azmi 31%, Iqbal 25%. Nah, karena di bawah 50%, berarti kalian juga harus remedial. Oke, silakan kalian lihat sendiri. Muhammad Ardiansa 31%, Hayat ya 31%, Firda Ardila 31%. Oke, udah silakan kalian lihat sendiri nama-nama kalian. Di situ baru kita bahas soal kemarin. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Tapi kemarin kayak soal diacak ya. Oke, sekarang kita bahas unsur logam akan stabil seperti gas mulia dengan cara ini kebanyakan masih salah, hanya 19% yang benar. Kalau kalian lihat di sini, materi ini adalah materi pertemuan bab lalu ya. Kenapa ini bisa lupa lagi? Kalau unsur logam yaitu stabil dengan cara menangkap elektron sesuai dengan berapa yang diperlukan agar dia memiliki elektron valensi berjumlah 8. Ketika dia menangkap elektron, dia akan membentuk ion negatif atau anion. Oke, sekarang kita akan ke soal nomor 2. Senyawa ionik bersifat konduktor dalam wujud. Nah, sekarang konduktor itu apa? Konduktor adalah zat, bahan atau senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas. Ingat ya, prinsip senyawa bisa menghantarkan arus listrik atau enggak adalah dilihat dari apakah atom-atom yang menyusun senyawa tersebut bisa bergerak bebas ya. Jadi mereka itu enggak rigid, enggak saling terikat kuat. Itu syarat buat suatu senyawa bisa menghantarkan arus listrik. Di sini alhamdulillah ada 21% dan 19% yang jawab benar. Ini jawabannya yang jawaban benarnya ada 2 ya, yaitu lelehan dan larutan. Ingat, lelehan itu berarti dia sudah meleleh, sudah ada jarak yang sedikit renggang. Walaupun atomnya tidak seleluasa bergerak ketika dalam fase larutan,
Tapi lelehan ini atom-atomnya sudah mulai ada jarak sehingga dia bisa bergerak untuk menghantarkan arus listrik. Jadi senyawa ionik dapat menghantarkan arus listrik dalam wujud lelehan dan larutan. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Untuk memahami apa itu reaksi redoks, kalian bisa melihatnya dari, nah ini berarti kembali ke konsep atau definisi mengenai reaksi redoks itu apa. Nah, dari video minggu lalu, kalian sudah mengetahui bahwa untuk mengetahui reaksi redoks, berdasarkan latar belakang sejarahnya bisa dilihat pertama, adakah atom oksigen yang diikat atau dilepas? Kalau diikat berarti dioksidasi. Kalau misalkan atom oksigennya dilepas berarti itu namanya reduksi. Ya, terus yang kedua adalah apakah ada elektron yang dilepas atau diikat? Jika elektronnya dilepas, itu berarti oksidasi. Kalau elektronnya ditangkap, itu berarti adalah proses reduksi. Konsep yang ketiga adalah berdasarkan apakah terjadi perubahan biologs atau tidak. Nah, ini konsep yang ketiga ini yang akan lebih banyak kita gunakan. Soal yang keempat, ini lumayan rada sulit, kebukti dengan banyaknya kalian yang salah menjawab. Berikut ini yang merupakan reaksi oksidasi berdasarkan konsep pengikatan atau pelepasan oksigen adalah, ingat, oksidasi itu adalah reaksi yang mengikat oksigen. Oke, kita akan ingat lagi, reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengikat oksigen. Jadi, oksigennya itu ada di sisi reaktan atau sebelum tanda panah. Ya, di sini sebenarnya ada dua opsi jawaban. Di sini kita bahas satu aja, nggak kelihatan ya. Ini ada reaksi 2Na plus O2 menjadi 2NaO. Ingat tadi, di reaktan ada 2Na plus O2. O2 ada di sisi reaktan, berarti terjadi pengikatan, sehingga ini reaksi oksidasi. Oke, ke nomor 5. Ini nomor 5 hampir sama dengan nomor yang pertama. Soal pertama, ini prinsipnya tentang kestabilan, yaitu unsur logam akan mencapai kestabilan seperti gas mulia dengan cara, ingat logam ya, dia akan stabil seperti gas mulia dengan cara melepas elektron yang terletak di kulit paling luar atau elektron valensi. Ya, ketika dia melepas, maka dia akan membentuk ion positif atau kation. Ingat, dalam proses kestabilan yang berperan adalah elektron, ya. Elektron itu kan mengelilingi inti atom. Ibarat sistem tata surya itu planet-planet. Sedangkan proton itu tidak berperan dalam proses kestabilan. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Nomor ini membahas mengenai apa sih penyebab suatu larutan garam bisa menghantarkan arus listrik. Kita sudah bahas di soal sebelumnya, jadi saya cepat aja. Jadi, dia bisa menghantarkan arus listrik karena ada ion-ion yang bergerak bebas yang menghantarkan listrik. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Berikut ini yang merupakan contoh reaksi reduksi berdasarkan konsep pengikatan elektron adalah, berdasarkan konsep ini, ciri dari reaksi reduksi adalah elektron yang diikat itu berada di sisi reaktan atau sebelum tanda panah. Ketika dia sudah menangkap elektron, ya, dia akan membentuk ion negatif di sisi produk atau setelah tanda panah. Di sini opsi jawaban yang benar adalah O2. Setengah O2 plus 2E- menjadi O2-. Nah, kalau yang masih bingung, 2E- itu apa? 2E- adalah jumlah elektron yang ditangkap agar si oksigen ini bisa stabil. Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik, oksigen itu ada di golongan 6A. 6A termasuk kategori non-logam, ya. 6A berarti elektron valensinya 6. 6 ke 8 berarti perlu 2, sehingga dia membentuk O2-. Soal nomor 8, berikut ini yang merupakan contoh reaksi oksidasi berdasarkan konsep pengikatan elektron adalah. Nomor 8, soalnya kurang tepat. Harusnya berikut ini yang merupakan contoh reaksi oksidasi berdasarkan konsep pelepasan elektron adalah, ya. Karena kalau konsep pengikatan elektron itu adalah pengertian dari reaksi reduksi. Oke, kebalikannya kalau misal ciri reaksi oksidasi berdasarkan konsep pengikatan elektron, elektron yang dilepas untuk mencapai kestabilan itu ada di sisi setelah tanda panah atau di produk dan membentuk ion yang bermuatan positif atau kation. Ini jawabannya adalah Na berubah jadi Na plus E-.
Artinya, logam Na yang merupakan logam golongan 1A itu akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan satu elektron yang ada di kulit valensi. Sehingga dia membentuk Na+. Ingat, plusnya ini bergantung kepada banyaknya elektron yang dilepas. Karena yang dilepas satu, maka plusnya ini nggak ada angkanya di atas. Elektron yang sudah dikeluarkan tadi, ya satu elektron dikeluarkan tadi dituliskan dalam bentuk E-. Artinya satu elektron dikeluarkan. Min itu karena elektron bermuatan negatif. Oke, soal nomor 9 ini sebenarnya masuk ke kategori mudah, karena ini hanya mengetes sejauh mana pemahaman kalian terhadap istilah-istilah yang ada di reaksi redoks. Yang artinya, kalau kalian tidak membaca dengan baik, ya walaupun ini tipe soal yang mudah, tetap aja hasilnya banyak yang masih salah menjawabnya. Reaksi yang mengalami penurunan biloks disebut adalah reduksi. Ya, kalau oksidasi adalah reaksi yang mengalami penaikan bilangan oksidasi. Nomor 10 hampir sama dengan soal yang tadi sebelumnya, nomor 9. Ini terkait pemahaman istilah kalian. Zat yang mengalami kenaikan biloks disebut, ya jawabannya situ udah jelas, reduktor. Tapi yang jawab nggak hampir 15 orang ya, cuma 25%. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh ya, karena di sini kalian bisa baca sendiri mengenai pengertian istilah ini. Zat yang mengalami penurunan biloks tersebut itu adalah oksidator. Oke, ini yang di pengantar banget ya, sering banget saya ulang mengenai soal ini. Campuran homogen dua zat atau lebih disebut. Ingat, campuran adalah ketika kalian menggabungkan dua zat, dua bahan atau lebih, yang kalau misalkan kalian campurkan itu sudah tidak kelihatan lagi mana zat A, mana zat B ya. Artinya ketika dicampurkan dia sudah menjadi satu. Itu namanya larutan. Contoh misalkan yang paling familiar adalah ketika mencampurkan gula dan air. Gula yang awalnya warnanya putih, air yang warnanya bening, ketika kalian campurkan jadi satu, udah nggak kelihatan mana gula dan airnya juga udah agak berubah warnanya ya. Itu namanya larutan. Jadi sifat masing-masing bahan itu sudah hilang, diganti dengan sifat gabungan dari kedua zat tersebut. Kebalikannya dari campuran homogen atau campuran yang terlihat sama adalah suspensi. Suspensi itu ketika kalian mencampurkan minyak dan air, mau dikocok kencang apapun, mau diaduk seberapa lama pun, air dan minyak tidak akan pernah menyatu. Dan itu sangat kelihatan jelas. Inilah yang dimaksud dengan suspensi. Oke, di soal ini kita membahas antara keterkaitan ikatan kimia dengan kemampuan suatu larutan bisa menghantarkan arus listrik. Kan kita udah bahas ya, senyawa itu bisa menghantarkan arus listrik ketika terjadi ionisasi atau peruraian. Peruraian ini menimbulkan perbedaan muatan yang ada positif dan negatif ya. Nah, larutan yang tidak menghantarkan arus listrik berarti tidak terjadi perbedaan atau pemisahan muatan. Nah, ini berarti dimiliki oleh kovalen non-polar. Oke, soal nomor 15 lumayan rada sulit ya. Perhatikan reaksi berikut. 3Hg tambah 2AU3+ menjadi 3Hg2+ ditambah 2AU. Pertanyaannya adalah zat yang bersifat reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Kebalikannya ini ya berarti. Jadi kalau reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Kalau oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Nah, kalau reduktor berarti biloks. Unsur yang ada di reaktan itu lebih rendah dibanding biloks yang ada di produk. Artinya dia mengalami penaikan biloks. Di sini jawabannya adalah Hg. Kenapa Hg? Hg itu di sebelah kiri adalah termasuk ke dalam kategori unsur bebas ya, hanya tersusun satu jenis atom sehingga biloksnya itu adalah 0, berubah menjadi 3Hg2+. Hg2+ itu termasuk ke dalam ion tunggal. Ion karena dia punya pangkat yaitu 2+, tunggal karena dia cuma satu unsur. Sehingga biloksnya sesuai dengan muatannya yaitu +2. Ingat, sebelah kiri Hg 0, Hg2+ jadi +2. Dari 0 ke +2 berarti kan naik tingkat. Oke, soal terakhir, reaksi kimia sama kayak di soal yang nomor 15, cuma ditanya ini kebalikan, yaitu
Reaksi yang mengalami reduksi atau oksidator ditunjukkan oleh, berarti untuk menjawab ini kalian harus menentukan Bilox dari tiap unsur untuk senyawa yang ada di reaktan maupun yang ada di produk. Di sini yang mengalami reduksi atau penurunan Bilox adalah AU3+. Kenapa? Karena AU3+ itu kan Biloxnya +3 di reaktan. Ketika di produk, dia berubah menjadi AU. AU merupakan unsur bebas, sehingga Biloxnya 0. Dari AU3+ berubah jadi AU, itu berarti Biloxnya menurun ya, sehingga AU3+ itu mengalami reduksi atau penurunan, atau nama lainnya adalah sebagai oksidator. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video ini. Bagi kalian yang kurang paham, boleh komen di kolom komen di YouTube ya. Setelah kalian absen menulis nama dan keterangan hadir, silakan lampirkan pertanyaan kalian. Oke, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih.